Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita kemarin sudah sampai materi yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, yang sekarang dibahas yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, dalam pembahasan ini Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan mati. Semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi merupakan bukti kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Allah adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebutlah nama-nama Allah dalam setiap zikir dan doa kita sehari-hari. Nah, materi kemarin telah dibahas adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Yang ketiga itu kitab Allah pembawa ajaran terpuji. Nah, yang akan dibahas itu mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah adalah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab itu diwahyukan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada para rasul. Para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umat manusia. Kitab Allah ini berisi petunjuk baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Sina di Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban kerja dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, kitab Taurat mengandung 10 ajaran pokok, yaitu yang pertama mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua larangan menyembah patung dan berhala karena tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. 10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Dengan demikian, di dalam kitab Taurat terdapat perintah dan larangan. Perintah tersebut meliputi kewajiban untuk mengesahkan Allah, memelihara hari Sabtu, dan menghormati kedua orang tua. Adapun larangan terhadap kitab Taurat adalah larangan menyembah berhala, menyebutkan Allah dengan sia-sia, membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan keinginan menguasai hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Zabur disamakan dengan istilah yaitu artinya lagu, musik atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Zabur antara lain 1, doa dan zikir, 2, nasihat, hikmah dan pedoman perbuat kebajikan, 3, ajaran kebenaran,
Kitab tersebut tidak mengandung aturan hukum atau syariat, kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu Nabi Daud tidak memiliki syariat tersendiri. Nabi Daud dan umatnya mengikuti dan melakukan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajarannya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa sebagaimana terkandung dalam kitab Injil dinamakan dengan Nasrani. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran yaitu satu, tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Yang kedua, ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sifatnya wajib antara lain salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ibadah yang jenis sunnah misalnya zikir, salat, sunnah, sedekah, umrah, dan puasa Senin Kamis. Akhlak yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Inti ajaran ini adalah bagaimana berperilaku yang terpuji kepada semua orang, seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, hormat kepada anggota keluarga, dan tolong menolong. Yang keempat, fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan seperti mencuri, membunuh, dan meminta. 5, janji dan ancaman, yaitu janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang iman dan takwa kepada Allah, serta ancaman yang berupa siksa di neraka bagi mereka yang mengingkari Allah. 6, kisah, yaitu cerita atau sejarah kejadian di masa lampau seperti kisah para nabi, para raja, orang-orang soleh, dan kisah umat atau kaum terdahulu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada manusia agar mengambil hikmahnya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sejak zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Yang pertama, berperilaku terpuji kepada Allah. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran-ajaran terpuji yang tertuang dalam kitab Al-Quran, seperti melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, bersedekah, dan bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam. 2, berperilaku terpuji terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji terhadap sesama. Perbuatan terpuji terhadap sesama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, dan lingkungan umum. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk hasil ciptaan Allah yang harus dilindungi dan disayangi. Yang 4, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan badan dan kerapian penampilan. Yang kelima, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan terasa nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu kita harus meluangkan waktu untuk melakukan beberapa hal seperti menyapu, merapikan, mengepel tempat yang kita huni, baik di rumah maupun di sekolah. Membuang sampah pada tempatnya juga termasuk perilaku mencintai lingkungan yang bersih. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya ikhlaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.